Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'aza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن بالله منهم وبالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتمه قليلا ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. Sadaqallahu adzim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pertama dan utama sekali, marilah senantiasa kita bersyukur pada Allah SWT. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah ini, pada pagi hari yang mulia ini, Allah masih limpahkan rahmatnya, nikmatnya, karunia-Nya kepada kita semuanya, sehingga kita telah dapat hadir di rumah Allah ini untuk menunaikan salat Idul Adha. Selanjutnya salawat salam kita mohonkan kepada Allah, semoga Allah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada orang-orang yang senantiasa tunduk taat kepada aturan-aturannya. Sebagaimana Allah telah curahkan salawat dan salam itu kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan kepada keluarganya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, hati ingin mengajak kepada kita semuanya untuk mentauladani, mencontoh suri tauladan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan tema harapan Nabi Ibrahim adalah harapan kita semuanya. Doa-doa Nabi Ibrahim yang tercantum dalam Al-Quran sangat banyak, dan ketika itu kita baca, ternyata itu adalah doa-doa kita juga. Harapan Nabi Ibrahim kepada keluarganya, kepada masyarakatnya, kepada negaranya, itu pula sebenarnya yang kita harapkan, yang kita mohon kepada Allah SWT.
Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib menyampaikan ada 4 hal harapan Nabi Ibrahim, dan itu juga lah harapan kita hendaknya. Yang pertama, Ibrahim sangat berharap, sangat memohon kepada Allah agar diberikan keamanan dan kesejahteraan di negerinya itu, baladan aminan, sebagaimana firman Allah surah Al-Baqarah ayat 126. Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, Rabbi ja'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu minat thamarat. Ya Allah, jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman, dan berilah penduduknya makanan dari buah-buahan. Ini doa Nabi Ibrahim, dan tentu ini juga doa kita. Ya Allah, berikanlah negeri ini. Kalau Nabi Ibrahim dulu adalah negeri Mekah, tentu kita adalah negeri kita tercinta Indonesia, provinsi kita tercinta Sumatera Barat, kota kita tercinta Sawalunto, negeri kampung terdekat kita Talawi ini. Rabbi ja'al hadza baladan aminan. Ya Allah, jadikanlah negeri kami ini negeri yang aman dan rakyatnya sejahtera. Aman dan sejahtera ini seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kalau negerinya aman, insya Allah masyarakatnya sejahtera, ekonominya baik. Kalau ekonominya baik, insya Allah menjaga keamanan itu mudah. Inilah yang diminta oleh Nabi Ibrahim kepada Allah, dan tentu ini pula yang kita minta. Masrul muslimin jamaah salat id rahimakumullah. Bagaimana supaya negeri kita ini aman? Supaya negeri kita ini sejahtera? Maka syarat yang paling utama, mutlak nomor 1 adalah keimanan dan ketakwaan. Ini janji Allah. Walau anna alal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ard walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Kalau sekiranya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa kepada Allah, sungguh akan kami bukakan pintu keberkahan dari langit dan dari bumi. Akan tetapi karena kebanyakan mereka mendustakan Allah, maka kami azab mereka karena disebabkan oleh perbuatan mereka sendiri. Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96. Syarat mutlak yang pertama, keimanan dan ketakwaan. Untuk itu kami menghimbau kepada kita semuanya, khususnya warga perumahan Mitra Land Asri Talimato ini, mari kita kuatkan keimanan ketakwaan kita dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintah Allah. Salat 5 waktu, baca Al-Quran, bertata tutur yang baik, menjaga kesopanan. Semua hal-hal yang dianjurkan oleh agama kita jaga sedemikian rupa. Insya Allah Allah akan berikan, Allah limpahkan keberkahan untuk kita semuanya. Ini yang pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam minta kepada Allah, dan tentu itu juga yang kita minta, yaitu anak yang soleh. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ini doa Nabi Ibrahim, ya Allah, karuniakan kepada kami anak yang soleh. Dan doa-doa kita senantiasa kita ulang. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami pasangan-pasangan, anak keturunan yang menjadi penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doa Nabi Ibrahim. Dan apakah ini juga doa kita?
Tentu demikian. Tentu ini doa kita. Karena anak adalah kekayaan yang paling tinggi harganya. Harta yang paling mulia dalam kehidupan keluarga adalah keluarga, anak. Mereka nantilah yang akan menolong kita di dunia dan di akhirat. Doa-doa mereka inilah yang kita harapkan ketika nanti kita sudah tidak ada. Maka bagaimana supaya kita punya anak yang soleh? Yang pertama dimulai dari keteladanan kita para orang tua. Menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita. Karena manusia itu sifatnya adalah meniru, mencontoh. Baik perilakunya, tutur katanya, itu contoh. Yang kedua pembiasaan. Kebiasaan-kebiasaan yang baik kita terapkan dalam kehidupan kita di rumah kita. Baca doa sebelum makan, minta izin sebelum pergi. Yang ketiga pengkondisian. Dikondisikan sedemikian rupa sehingga suasana rumah kita ini betul-betul Islami. Yang keempat saling nasihat menasihati. Salah diingatkan, betul dipuji. Ini prinsip-prinsip dalam tarbiyah Islamiyah. Dan yang kelima, kalau kita menginginkan anak-anak kita soleh, mesti berlaku di rumah kita itu reward and punishment. Ketika mereka berprestasi, kita berikan hadiah pada mereka sesuai dengan kemampuan kita. Namun ketika mereka melakukan kesalahan, jangan dibiarkan. Beri mereka teguran, sanksi yang mendidik mereka sehingga mereka tidak mengulangi perbuatannya untuk esok dan selanjutnya. Dan yang ketiga, yang diminta oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan tentu itu kita minta semuanya. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah SWT dengan tunduk, waj'alni lisanan sidqin fil akhirin. Ya Allah, berilah aku, jadikanlah aku buah tutur yang baik sepeninggalanku. Menjadi buah tutur yang baik ketika kita sudah tidak ada. Ini doa Nabi Ibrahim. Waj'alni lisanan sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku buah tutur yang baik bagi orang-orang sepeninggalanku. Kalau bagi para pejabat, satu periode 5 tahun bahkan mungkin hanya 10 tahun. Atau kita yang pegawai mungkin sampai pensiun. Atau kita sampai kita pindah. Lebih dari itu kita semuanya manusia akan meninggalkan dunia ini. Rata-rata umur umat Nabi Muhammad adalah seumur beliau 63 tahun. Yang jadi pertanyaan, sepeninggal kita itu apa cerita orang tentang kita? Apa yang mereka diskusikan tentang kita? Kalau kebaikan-kebaikan yang diceritakan, yang didiskusikan, alhamdulillah, ujungnya adalah doa kebaikan untuk kita. Namun ketika itu sebaliknya, ketika kekurangan, kelemahan yang senantiasa diceritakan orang tentang kita, naudzubillah, kita berdoa jangan-jangan sampai nanti dia berdoa ke keburukan untuk kita. Inilah yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan tentu itu kita yang kita minta. Waj'alni lisanan sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku buah tutur yang baik untuk orang-orang sepeninggalanku. Dan yang terakhir yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah SWT, dan tentu itu kita yang kita minta, qalbun salim, hati yang bersih. Wala tukhzini yauma yub'atsun, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, jangan engkau hinakan aku di saat mereka dibangkitkan, hari di mana tidak manfaat lagi harta dan anak-anak, kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Hati yang bersih, jauh dari iri, jauh dari dengki, jauh dari dendam. Kalau kita punya hati yang kotor, iri, dengki, dendam, kita sibuk memikirkan orang lain, sementara orang yang kita pikirkan itu mungkin mereka enak tidur, makan enak, tidur nyenyak, sementara kita yang memikirkannya sudah sakit. Ini baru di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ketika kita akan masuk surga,
ternyata ada seorang yang pailit, orang yang bangkrut. Ketika kita akan melangkah masuk surga, ada yang protes, ya Allah, dia dulu menyakitiku di dunia, aku tidak rela dia masuk neraka, masuk surga. Maka dikurangi pahalanya, dikurangi pahalanya sampai pahalanya habis, sehingga dosa orang yang menuntut itu ditimpakan kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini yang disebut dengan pailit, rugi, minus. Dan inilah yang diminta oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, agar nanti menghadap Allah itu biqalbin salim, dengan hati yang bersih. Menghadap Allah nanti di akhirat ataupun menghadap Allah di dunia ini dengan sholat, melaksanakan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka kita jaga perasaan, kita jaga hati kita jaga tutur kata kita jaga bahasa kita, sehingga masing-masing kita terjaga dari lisan kita. Dan kata Rasulullah, orang yang paling aman itu adalah orang yang mampu menjaga lidahnya. Dan orang-orang yang tidak akan dilihat oleh Allah, salah satunya adalah orang yang tetangganya tidak aman karena lisannya. Na'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. 4 hal inilah mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil manfaatnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk mentaladaninya dan mencontoh perilaku-perilaku yang telah Allah berikan kepada Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun.